Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam jamaah dan pemirsa santri rahmatan lil alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa dengan salah satu tokoh yang kita kenal di ranah entertain atau komedi, khususnya di Jawa. Guyonannya itu dengan derajat percil waktu itu juga, sekarang itu sampai sudah melalang buana ke luar negeri juga. Nah, itu kan. Nah, langsung saja nih dengan yang sudah banyak orang tunggu-tunggu, khususnya juga dari jamaah santri rahmatan lil alamin. Alhamdulillah Allah perkenankan hari ini kita bisa hadir dengan Cak Yudo. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Selamat malam. Kabari pripun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat niki. Alhamdulillah. Sing gak patek sehat dompete. Kayak enek tanggapan. Kayak enek job-joban. Kayak tanggapan. Tapi pandemi sangat berpengaruh banget. Pandemi sangat berpengaruh. Enggak enak wong nanggap kok. Tapi kalau bulan-bulan sekarang ini kelihatannya kok sudah mulai nih. Ya, sudah mulai tapi kecil-kecilan. Nggih, disyukuri ae lah. Wong penting enak dienggo mangan karo nyaur utang. Alhamdulillah. Tapi semua pasti ada hikmahnya ngoten nggih. 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 Nah, ngeten Cak Yudo. Ini kan kalau saya pribadi juga mungkin banyak teman-teman yang lain tuh Nggih. lihat jenengan ini kan berangkat dari komedi ngoten nggih. Iya. Dari entertain. Nah, itu kan ini kalau dilihat, kalau orang benar-benar mengikuti Cak Yudo nih, Cak Yudo CS, di unsur komedinya tuh enggak tahu apa cuman saya ngerasain atau teman-teman yang lain juga nyimak itu kadang-kadang nih ya, diselipkan tuh di situ tuh guyonan tapi sebenarnya juga ada nasihat. Betul. Khususnya kalau yang saya lihat itu, yang saya tangkap nih nggih, lebih ke nasihatnya ke religi. Nah, disampaikan. Kadang itu kan iya Cak ya, kadang tuh iwu loh, Nah. bisa loh jenengan tuh memadukan ketika guyonannya tuh bahkan yang jauh koyok-koyok ngenyek itu tapi nasihat. Nasihat. Nah, gitu loh. Nah, itulah tanggung jawabnya seorang seniman. Jadi seniman kuwi tidak hanya kita berkesenian tapi punya tanggung jawab moral. Jadi tanggung jawab moral terhadap audien atau penonton. Makanya tontonan itu tidak hanya tontonan tapi juga harus ada tuntunan dan harus ada tatanannya. Tuntunan, tatanan. Tapi nek tontonan nggak ada tuntunannya, akhirnya menjadi anarkis. Wong tontonan nggak ada tuntunannya kan, akhirnya mengenai hura-hura tok. Tapi kalau tontonan ada tuntunannya, tuntunan di sini dalam arti bukan tuntunan yang seperti apa, bukan, tapi mungkin pesan-pesan moral. Piye to amprewang itu seperti ini, piye amprewang seperti ini, itu tuntunan seperti semacam itu. Jadi ada nilai plusnya lah, orang mung hura-hura tapi juga ada isinya. Iya, dan ada tatanannya. Tatanan gue kan karena kita itu orang Indonesia, kebetulan saya tinggal di Jawa, jadi adat ketimuran Jawanya tetap saya pakai. Jadi tatanan-tatanan, perilaku-perilaku adat ketimurannya tetap dipakai. Itu kalau saya seperti itu. Jadi tuntunan tadi itu sama tatanan berarti beda nih. Beda, Posisinya. beda dong. Tuntunan tuh mungkin kalau bisa Kalau tontonan itu lebih mengarah pada hiburan entertain. Kalau tuntunan itu lebih mengarah kepada mungkin apa ya namanya ya apa ya rohani, religi lah tuntunan ya pesan-pesan ini wong harus begini. Kalau tatanan itu saya ada perpaduan antara tontonan dan tuntunan. Harus imbang. Tontonannya seperti itu, tuntunannya semacam ini. Jadi ada tatanannya harus imbang. Jadi wong urip kan kudu apa ya namanya balance, harus melakukan seimbang, harus bareng. Berarti di tatanannya tuh menyatukan yang dua tadi ya. Iya, Tuntunannya betul. gitu. Mungkin tadi di wis wong Jawa ya wis amre gawe budaya Jawa, biasa guyonannya Jawa. Jawa. Iya kan. Berarti membawa adat dan budayanya ngoten nggih. Betul. Nah, ini ngeten Cak Yudo. Ini kan kadang itu kemarin saya juga sempat tanya itu kan nggih. Pak Sas gitu kan. Itu kan nggih masih satu keluarga. Iya, masku. Kowe kan ya ponakanku to. Iya to iki. Aku ya ponakanmu lho. Kowe iki ponakanku. Nggih. Itu kan
yang saya menarik itu ngeten, Kak. Bener, banyak orang itu kan ngeten. Mungkin saya ulang pertanyaannya. Budaya, berarti kan saya tangkap budaya itu di dalamnya ada di dalam tatanan tadi, nggih. Ya. Nah, tapi terkadang itu tiang-tiang itu atau orang-orang itu tidak bisa menerima. Ada yang ya wis dimaklumi pelan-pelan, ada yang saklek gitu. Yang saya ya, Ya. khususnya itu kayak semacam dari kalangan religi. Ya. Khususnya lagi yang religinya ke Islam. Di Jawa ini kan kental sekali adat dan budaya. Ya. Plus agama Islam juga sangat kuat. Ha-ha. Kental dan kuat ya. Ya. Nah, tapi kenapa kok seolah-olah ini tuh dua arah yang berbeda dan Bertolak belakang, nggak bisa seiring sejalan. benar, ada salah satu mungkin yang saya boleh, kalau boleh bilang, mohon maaf ini mungkin berbeda dari segi yang religi itu lebih mudah menghukumi dan menghakimi ketimbang yang membawa unsurnya budaya itu mereka ya wis lah, mereka cenderung diam. Nah, itu kira-kira pripun gitu. Nek kalau saya membedakan antara apa ya agama dan budaya. Agama itu urusannya menungso karo sing gawe urip. Urusannya manusia dengan penciptanya itu agama. Tapi kalau budaya itu urusannya menungso karo menungso, makhluk dan lingkungannya. Itu kalau saya. Jadi agama itu urusannya kita dengan Tuhan kita, pencipta. Jadi kalau budaya itu kalau kita dengan sesama makhluk ini termasuk kan budaya. Nah, apa ya habluminallah habluminanasnya itu kan seperti itu. Jadi harus seiring sejalan. Agama itu kalau tanpa budaya itu kaku, pasti kaku. Agama tanpa budaya pasti kaku. Dalam arti kaku apa ya namanya ki fanatik yang berlebihan itu. Jadi wong nek ngefan yang berlebihan nek gak iki salah, nek gak iki salah, nek gak nggonku salah. Jadi merasa paling benar. Agama nek tanpa budaya seperti itu. Kayak ibaratnya wong numpak apa ya? Agama tanpa budaya itu ya seperti itulah kaku. Tapi sebaliknya budaya tanpa agama itu juga kebablasan. Ibaratnya sepeda sing tanpa rem bablas, terus bablas. Kan nggak ada rem-remnya keagamaan liburan. Jadi itu ya satu apa ya namanya dua hal yang harus seiring sejalan agama dan budaya itu. Bagaimana agama tanpa budaya bisa jadi wong fanatik yang berlebih, iso marak nek kaku, nek gak nggonku ora bener, nek gak grupku ora bener, liyane salah, itu. Tapi demikian pula budaya tanpa agama, ya kebablasan, ngawur, akhirnya ngawur. Budaya tanpa agama, misalkan budaya yang tanpa ada remnya, tanpa ada anunya, kan banyak sekali. Sebelum Islam masuk di Indonesia kan budaya-budaya kita kan nggak ada remnya. Misalkan kayak orang mabuk-mabukan, misalkan kayak apa, itu kan budaya sih nggak bener. Akhirnya dengan masuknya Islam kan sedikit demi sedikit itu kan bisa menurun. Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Makanya bukan bertolak belakang, sebenarnya berjalan beriringan. Harusnya agama karo budaya itu melaku bareng. Dan ojo digesek nih, kalau digesek nih pasti berbenturan, nggak boleh digesekkan. Dan menungso itu yo nggak bisa menghakimi, nggak bisa mengadili kan. Hakim yang sesungguhnya kan ya Gusti Allah sing ngerti bener karo salah. Ngono. Berarti penyebabnya itu kalau boleh dibilang mungkin salah satu atau keduanya itu tidak saling mau menerima ngoten gitu. Tidak saling mengerti. Penyebabnya ya karena mungkin ya kurang pemahaman atau kurang wawasan dalam hal keagamaan. Jadi apa ya namanya iya fanatik akhirnya. Jadi piye ya gagal paham lah. Gagal paham. Paham salah atau mungkin salahnya yang paham, pahamnya yang salah atau salah paham bu. Wong gak ngerti kan. Ya kan apa ya namanya makanya dalam sinau agama itu kan dibutuhkan bener-bener apa ya namanya guru yang bener-bener namanya saja kan rahmatan lil alamin. Rahmat itu kan kasih sayang lil alamin itu untuk semua alam. Jadi kasih sayang kepada semua alam, tidak semua satu golongan atau satu suku atau satu bangsa enggak, tapi seluruh alam makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan kan kabeh disayangi kabeh. Dan di dalam alam. Iya, di dalam alam kabeh itu namanya rahmatan lil alamin. Jadi kayak kemarin saya bilang tuh agama itu
Islam itu luas ya luas katanya. Iya benar. Luas ya luas. Nggak boleh kaku, luas ya luas. Karena saya mencuplik Gusmus ya, Gusmus Mustafa Bisri. Itu Kiai Kondang dari Rembang itu mengatakan kita ini adalah orang wong Indonesia yang beragama Islam. Bukan wong Islam sing nang Indonesia. Yang beragama itu. Bukan. Jadi kita ini wong Indonesia, orang Jawa, orang Nusantara yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Jadi gak ngerti adat apa kultur budayane wong Indonesia kan gak ngerti. Makanya mereka gampang menghakimi, gampang menyalahkan. Mergane dhek ora wong Indonesia gak ngerti. Lah awake dhewe kan wong Indonesia sing beragama Islam. Benar. Namanya juga budaya pasti berbeda kan. Iya loh, budaya masing-masing daerah tetap beda, nggak mungkin sama. Lah karena kebetulan Islam itu turunnya di tanah Arab, ya mungkin sedikit banyak budaya-budaya Arab masuk di situ. Dan harus dibedakan mana yang budaya Arab dan mana yang agama Islam. Karena kan ajaran Islam kan kita nggak tahu, misalkan oh iki yang segala sesuatu yang berbau Arab dianggap ajaran Islam. Kan belum tentu. Bisa jadi budaya Arab. Iya kan. Di Arab sendiri kan kita juga menganut dua mazhab. Oh iya. Iya, neng kono ki karek kono ki alirane Kanjeng Nabi Muhammad, apa alirane Abu Jahal, apa Abu Lahab kan gak ngerti. Pokoknya yang abu-abu dipikir apa ya? Geng. Jadi emang kalau bisa dibilang budaya itu gampangnya ngomong ya alat untuk menuju keluasan tadi itu ya. Betul. Bukan semerta-merta nek koyo ngene iki gak ono hadise apa bid'ah. Kadang-kadang kan gampang sekali. Iya. Apa-apa rujukannya harus seperti itu. Padahal harus ada budaya itu kan memang berbeda. Berbeda. Bahkan mungkin Islam di Afrika dengan sini pasti beda. Jenis makanannya ya kan kurma ya anu Iya, betul. Beda. Iya. Makanya apa ya itu ada Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Lah budaya itu adalah budidaya manusia. Kalau Mbah Narto Sabdo dalang kondang dari Semarang itu mengatakan budaya atau seni itu adalah angen-angen kang babar marang keindahan. Sesuatu yang menghasilkan keindahan itu adalah seni. Dan seni itu bagian daripada budaya. Budaya itu apa ya? Meliput seni, budaya itu meliputi seni. Dan arti daripada seni adalah angen-angen kang babar marang keindahan. Sesuatu yang menghasilkan keindahan, tentunya keindahan secara estetika dan etika. Harus estetika. Jadi betul. Bukan begitu. Seni itu bebas, seni itu melesat tanpa batas, tapi dibatasi oleh norma. Oke, seni itu bebas tanpa batas, tapi dibatasi oleh norma. Salah satu contoh, nyanyi dangdut itu bagus. Pakai jilbab kan juga bagus. Tapi kalau nuwun sewu, kalau di bawahnya pakai rok mini, kan secara etika kan nggak pantas. Jadi seni itu memang gak enak salah dan bener. Enaknya pantas karo ora pantas. Seni nggak ada salah benar. Kayak salah, seni saya salah, nggak. Tapi pantas dan nggak pantas. Kira-kira pantas ora? Sesuai etika pora ya. Nah, Kalau ngomong seni memang ya persepsi orang dan nilai orang beda-beda kan. Beda-beda. Jadi luar biasa. Seru. Dan jangan lupa di like, subscribe dan komen. Iya toh iki apa ki channel apa santri Rahmatan lil alamin. Iki gune ponakanku dhewe Yasin iki ponakanku iki. Awake dhewe. Gune Cak Aris.